Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi film lagi, yaitu film-film yang bertemakan hubungan sesama jenis untuk yang cewek ya. Dan sekali lagi ini bukan film untuk kalian yang belum cukup umur, ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasanya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini, oke? Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada Kiss Me tahun 2011. Film ini menceritakan mengenai seorang cewek bernama Mia yang hampir menikah dengan pasangannya sampai suatu hari ia bertemu dengan cewek lain yang bernama Frida, dan ketika pertemuannya dengan Frida tersebut, dia mulai meragukan kelurusan dalam hubungannya. Apakah dia masih mencintai si pria atau malah mencintai si wanita ini? Lambat laun hubungan keduanya pun menjadi semakin dekat, dan ternyata banyak hal-hal terjadi yang disajikan di film ini. Dan banyak hal-hal kontroversial juga yang disajikan di film ini mengenai hubungan kedua insan tersebut. Berikutnya ada film Thailand 1448 Love Among Us tahun 2014. Nah, seperti layaknya film-film Thailand yang lain, film Thailand ini juga diperanin oleh dua artis cantik yang bertemakan hubungan sesama jenis. Film ini menceritakan mengenai seorang cewek di mana dia mengalami hubungan dengan pacarnya yang membuatnya sakit hati. Dia ditinggalin dan membuatnya berpikiran bahwa semua pria itu sama, dan dia pun harus keguguran. Dan sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang cewek, dan ternyata dia malah lebih nyaman dengan cewek tersebut daripada bersama dengan seorang pria. Berikutnya tahun 2010 ada film Bloomington. Nah, film ini melibatkan cinta sesama jenis yang beda generasi, di mana beda umur jauh ya. Bahkan film ini menyajikan banyak sekali adegan panas yang akan membuat kalian deg-deg ser. Menceritakan mengenai seorang remaja putri yang jatuh cinta kepada profesornya sendiri di tempat di mana ia kuliah. Wow. Berikutnya ada film yang diperanin oleh Amanda Seyfried, yaitu Chloe tahun 2009. Film ini mempunyai jalan cerita yang menarik, di mana seorang cewek yang diperanin oleh Julianne Moore ini selalu curiga dengan suaminya, apakah ia selingkuh atau tidak, hingga ia menyewa seorang cewek untuk menggoda suaminya. Tapi si Julianne Moore ini malah terjebak cinta dengan si cewek itu sendiri. Waduh. Dan ternyata hal itu malah membuatnya terhadap masalah yang sangat pelik. Dan film ini menyajikan banyak sekali adegan panas yang disajikan di antara keduanya. Wah, berikutnya ada Spider Lilies tahun 2007. Film asal Taiwan ini dibintangi oleh dua artis ternama Taiwan, di mana menceritakan mengenai seorang cewek yang berprofesi sebagai webcam girl. Dia bertemu dengan seorang cewek lagi yang berprofesi sebagai pembuat tato. Kemudian ia dibuatkan tato yang bernama Spider Lilies. Nah, keduanya pun ternyata memiliki masa lalu yang tidak dapat dilupakan dan mulai bernostalgia terhadap masa lalu mereka. Dan ternyata mereka malah berlangsung terhadap hubungan yang lebih serius. Dan hubungan keduanya ini ternyata menimbulkan masalah yang pelik juga buat mereka. Berikutnya ada film dari Jepang, yaitu Love My Life tahun 2006. Film ini mempunyai jalan cerita yang unik, di mana kedua cewek ini terlibat saling cinta sesama jenis, dan mereka pun memutuskan untuk saling terbuka terhadap keluarga masing-masing. Dan ternyata salah satu keluarga mereka ini ketika mereka takut mau cerita malah menyetujui, karena ternyata orang tua mereka juga merupakan pasangan sesama jenis yang memutuskan menikah karena tradisi. Berikutnya ada Imagine Me and You tahun 2005. Film ini menceritakan mengenai seorang cewek yang akan menikah dengan pacarnya, hingga suatu hari ia bertemu dengan penata bunga di pernikahannya, dan ternyata dia mempunyai perasaan terhadap si cewek tersebut. Dan kemudian
film ini berbeda dari film lainnya, ternyata memiliki ending yang bertepuk sebelah tangan. Dan film ini pun dibintangi oleh para bintang ternama yang bisa kalian tonton. Dan ini film juga banyak kisah cintanya, tapi juga banyak adegan hotnya juga. Inilah dia. Berikutnya ada Blue is the Warmest Color tahun 2013. Ini film menyabet banyak sekali penghargaan, guys. Film ini menceritakan mengenai seorang cewek di mana dia adalah gadis yang introvert dan sudah merasakan sakit hati terhadap mantan pacarnya. Kemudian ia mulai bertemu dengan seorang cewek yang berambut biru ini yang merupakan seorang pelukis, dan ternyata terjadi hubungan di antara mereka. Nah, film ini menyabet banyak sekali penghargaan, membuktikan bahwa film ini pantas banget untuk kalian tonton. Berikutnya ada film Disobedience tahun 2017. Film ini dibintangi oleh duo Rachel, yaitu Rachel Weisz dan juga Rachel McAdams. Menceritakan mengenai seorang wanita yang jatuh cinta terhadap wanita lain, tapi terbentur dengan kepercayaan mereka, yaitu Jewish. Nah, Jewish gitu ya, atau Jewish. Nah, film ini kontroversial banget, bahkan di luar pun dicap sebagai film kontroversial, tapi juga banyak yang ngomong film ini layak banget untuk ditonton. Jadi kalian bisa tonton. Ini dia Disobedience tahun 2017. Dan sekali lagi, ini film banyak sekali menyajikan adegan yang hot juga. Jadi khusus buat kalian yang udah dewasa ya, bukan untuk kalian yang masih belum cukup umur. And the last one adalah film dari Korea yang kontroversial banget, yaitu The Handmaiden tahun 2016. Film ini merupakan salah satu film sukses Korea, di mana menceritakan hubungan sesama jenis yang diceritakan dengan begitu bagus. Menceritakan mengenai seorang cewek Korea yang dipekerjakan di sebuah rumah besar, yaitu di bawah kepemilikan si cewek Jepang ini yang bernama Hideko. Nah, ternyata malah keduanya terlibat cinta sesama jenis, padahal si cewek Korea ini dimasukkan untuk merayu dan membuat si cewek Jepang ini menikah dengan salah satu klan yang berusaha untuk menipunya. Wah, dan sekali lagi banyak sekali hotnya ya. Oke, itu dia guys, film-film hubungan sesama jenis yang cewek yang bisa kalian tonton khusus untuk yang sudah cukup umur. Dan sekali lagi, di luar semuanya itu, film-film ini bertujuan untuk mengentertain kita aja, oke? Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan apabila ada film yang ketinggalan atau yang mau saya rekomendasiin, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Thank you banget udah nonton. Bye bye.